TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Kemudian Mahmud SH MH CLA, kemudian Mutarong Lardisham sarjana hukum, yang keempat, yang kelima Eli Daneti SH MH, kemudian Kurnia Tri Royani yang ke-6 ya. Ini yang sudah ada pada majelis sesuai dengan ini ya. Azam nggak ada untuk tim pembela ulama dan aktivis ini. Apakah masih akan dilengkapi lagi yang sisanya? Apakah sudah dianggap sudah lengkap pada persidangan hari ini? Karena Anda juga masih belum juga melengkapi, jadi harus benar-benar sudah lengkap baru kita menuju ke mediasi kan, gitu ya. Nah, dilengkapi dulu. Sudah dianggap lengkap aja. Dianggap lengkap. Ya. Jadi apa yang sudah diterima di 1 sampai 8 orang ini saja. Ya. Tapi saudara juga belum ini. Artinya saya tahu bahwa belum udah aslinya. Iya, itu justru aslinya harus ada tanda tangan nanti, ya. Intinya seperti itu. Jadi mereka sudah ini. Ya. Jadi salah satunya saya sudah sampaikan sekali lagi pada persidangan yang akan datang, manakala nanti sudah masuk, apabila tidak ada arah dari tantangan kita pada ini, bahwa ini belum ada aslinya, belum ada cocokannya. Jadi demikian. Selanjutnya kepada legalitas standing dari terduga. Mohon izin majelis hakim yang terhormat, untuk SKK substitusi draftnya sudah kami masukkan ke Bapak Jaksa Agung, tapi belum turun ke kami dan dalam proses. Yang ngatur adalah dalam persidangan majelis. Ini kan mohon Pak. Udah, ini mohon yang mulia yang megang dalamnya hal ini. Udah, bahkan mengusir saya pun bisa. Terima kasih. Apa yang ingin sampaikan? Terima kasih yang mulia atas waktunya. Berhubung berkaitan dengan legal standing yang sampai pada saat ini, standing dari tergugat tidak ada, kami harapkan keluar. Terima kasih. Ya, untuk Tidak sesuai juga dengan jargon Jokowi kerjanya apa ini nggak ada. Jadi karena itu saya keberatan dengan ini, mohon ada kepastian. Jika sidang ke depan nggak ada lagi, berarti Jokowi tidak negarawan, tidak gentle, tidak betul-betul menghargai pengadilan. Majelis hakim dicuekin, nggak dianggap. Kalau kita ini negara hukum, harus berhenti dengan baik bahwa pengadilan tertinggi, presiden sekalipun mesti tunduk dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu yang mulia, saya minta kepastian minggu depan kalau tidak ada tanda tangan Jokowi yang berkuasa, idealnya si Jokowi yang datang, gentle dong. Kan kita gugat dia bukan kalian. Kalian tahu apa untuk yang begini-begini? Gitu. Oleh karena itu dengan hormat yang mulia, minggu depan atau apa nanti keputusan yang mulia, jika Jokowi tidak hadir atau tidak memberi kuasa tanda tangannya yang jelas untuk surat tugas dan surat kuasanya, itu harus dianggap Jokowi telah melakukan perbuatan pelecehan kepada pengadilan ini. Yang keduanya, hak hukumnya hilang. Hak hukumnya hilang dong. Nah, kalau hak hukumnya hilang, gugatan kita otomatis jadi benar. Tak perlu lagi pakai mediasi ya. Itu logika hukum yang sehat. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan teman-teman. Oke. Terima kasih yang mulia. dengar ya. Ini persidangan, dengar dulu. Persidangan ini kan harus resmi, formalitasnya apalagi gugatan. Jadi asas formalitas yang harus ditentukan dulu, ya. Tahu, tapi kan sekarang yang ada fakta di sini nggak ada, ya. Oke, sudah gitu aja. Pak, tolong jadi ini Anda lengkapi dulu, dia belum siap nih, aslinya dibawa ya. Ini juga KTA-nya, ya. Yang pada persidangan berikutnya ya. Oke, jadi ini masuk, saya belum tulis di sini karena pegang dulu deh, bawa aslinya dulu. Iya, kemarin kan karena adanya larangan untuk mudik itu, Pak Jokowi masukkan
umat Islam untuk kondisi BIPAN gitu. Makanya kan Ya, demikian. mungkin itu aja. Itu udah mau dimulai, Bang. Kita ini sebagai prinsipalnya, jadi banyak orang salah paham. Saya penggugat, bukan, saya advokat. Iya, betul. Yang menggugat Jali Muhyiddin Jali Selaku selaku penggugat. Saya advokatnya, saya lawyernya. background pelaku itu Nah, oleh karena itu, secara prinsipal, silakan bicara singkat, jelas, tegas. Apa yang menjadi poin penting menggugat Jokowi? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin Jali, biasa disebut Bang Jali Pitung. Kami melihat banyak persoalan bangsa di dalam tata pelaksanaan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kami melihat ini ada banyak kemunduran dan atau yang kami menyebutnya ini pelanggaran terhadap penyelenggaraan negara. Nah, berkaitan dengan itu tentunya semua kita pahami dan kita ketahui sebagaimana Undang-Undang Dasar kita yang memberikan ruang untuk melaporkan Presiden Jokowi melalui gugatan ini tentang adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A tentang perbuatan tercela. Adapun perbuatan tercela yang dimaksud di dalam gugatan kami adalah banyaklah persoalan-persoalan dan peristiwa-peristiwa hukum, politik, ekonomi dan sebagainya yang sudah kami kuasakan kepada Bang Profesor Dr. Egy Sujana selaku kuasa hukum kami. Mungkin harapan kami adalah dengan melalui gugatan ini semoga Allah memberikan kemurnian hati, ketulusan di dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sehingga hakim bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan kami. Ya, jadi dari ketentuan yang sudah disampaikan secara global, saya persempit, saya fokus. Ini peristiwa hukum perdata, tapi jalin berkelindan ada pidananya, ada hak hukum tata negara. Ini sejarah hukum baru. Banyak orang nggak mengerti dan menyalahkan saya sepertinya nggak ngerti hukum. Perdatanya adalah dasarnya pasal 1365 yang menyatakan barang siapa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka yang menimbulkan kerugian itu diwajibkan ganti rugi. Itu perdatanya. Konteksnya kepada Jokowi apa? Ini kan barang siapa kan siapa saja, termasuk presiden, betul? Oleh karena itu Jokowi punya janji minimal 66 janji waktu kampanye. Misalnya buyback Indosat, waktu itu dijual sama Megawati cuma 5 triliun, padahal sekarang udah 100 triliun lebih bunganya, ya apa maksudnya labanya aja. Kok nggak dibeli lagi? Bohong dong. Bohong di dunia semua pasti sepakat. Pembohong adalah melakukan perbuatan tercela. Yang tadi disebut dari pasal 7. Jelas ya? Belum lagi mobil SMK, mana? Bohong juga. Katanya udah banyak yang pesen. Nah, belum lagi tidak mau impor. Wih, sekarang beras, gula, garam semuanya impor. Ya. Siapa yang mau bantah ini? Ini kan perbuatan tercela, omong doang. Rakyat yang susah. Nah, yang terbaru lagi adalah ada dua hal penting, internasional dan dalam negeri. Yang dalam negeri adalah Ibu Sri Mulyani bikin keputusan seenaknya aja, semua dipajakin. Inti dipajakin ditambah. Yang tadi 10% jadi 15%. Penghasilannya bisa sampai 30%, bergantung di atas 50 juta. Itu kan namanya menindas rakyat. Ini menindas. Kok dibiarkan? Nggak mungkin. Kemudian yang internasionalnya melakukan hal-hal yang sifatnya resolusi PBB ditentang. Tentang apa genosida itu, pembasmian, perbuatan zolim, perbuatan yang membunuh itu malah ditentang. Padahal kan harusnya dukung bahwa itu nggak benar. Kita masuk 15 negara yang menentang. Ini pelanggaran terhadap undang-undang dasar 45. Di pembukaan dikatakan kaitan dengan
kemerdekaan hak segala bangsa, maka harus dihapuskan penjajahan di muka bumi ini. Kemudian menjaga tumpah darah dan lain sebagainya, dan ikut politik bebas aktif, ya, dalam pengertian untuk supaya jaga rakyat Indonesia ini. Nah, ini satu contoh-contoh yang konkret dari perbuatan tercela itu. Nah, ini perdata. Nah, yang ketiganya lagi, kita ini pembayar pajak, dia bayar pajak, ada NPWP-nya, saya juga. Anda tiap makan aja udah 10% pajak. Untuk apa pajak? Untuk pemerintah, supaya ngurus rakyat dengan baik. Ini kan gak diurus, ya kan? Tadi banyak yang terus dia mengaku punya uang 11 triliun, 11.000 triliun. Tuh 11.000 kan gila banyak sekali, 3 kali APBN. Ya, itu mana uangnya? Kok ngutang terus? Ngutang itu lebih dari, kalau menurut saya itu 13.000 triliun utangnya. Jelas. Kalau tinggi ini 10.000. Itu antara ahli ekonomi itu nanti akan kita jadiin saksi ahli di sini, gitu loh. Jadi kita ini terukur. Nah, kalau dari tindakan perdata ini hakim bersepakat menegur, maka berampas kepada pidana. Nah, karena pidana presiden nggak bisa dipidana, ada klausulnya tata negara di impeachment. Makanya saya tahu persis, nggak mungkin diimpeachment karena DPR-nya semua cicing lain. Makanya DPR besok kita gugat DPR. Fungsi dasar DPR yang tidak jalan. Jelas sampai di sini? Pak, jadi gugatan ini untuk melihat, karena seharusnya keseimbangan dalam hukum ini pihak kita juga harus melihat kuasanya. Namun di saat kita juga berdiri di majelis hakim ini, kami tidak pernah melihat kertas kuasa dari presiden. Maka ini bentuk ketidakseimbangan menurut kami. Nah, inilah masalahnya. Jangan rakyat ini yang sudah melakukan legal begini dicecer dengan hal-hal yang sebenarnya kecil, tidak perlu gitu loh. Artinya boleh ditambahkan gitu ya. Nah, ini mohon juga perhatian kepada majelis dengan tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun majelis. Seharusnya pihak dari tergugat tidak diperkenankan melihat karena memang tidak punya kuasa, dan saya tidak melihat majelis menanyakan secara tegas ya kepada tergugat. Saya kira itu aja majelis. Terima kasih.